Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Waalaikumsalam. Ya, oke, sahabat-sahabatku semua. Hari ini jumpa lagi dengan saya. Iseng ini ya, ini iseng aja guys. Cuma buat dokumentasi. Tapi pada hari menarik ya, nggak apa-apa. Disupport ya, disupport saja. Oke. Ini karena lagi COVID, jadi harus physical distancing ya, jaga jarak. Oh ya, maksudnya kan berdua nggak apa-apa, ini udah di tes urin ya. Oke teman-teman, ini jumpa lagi di channel Jagongan Apa ya. Channelnya Jagongan Apa guys, nanti di subscribe saja. Jangan lupa subscribe channelnya. Ya nanti juga subscribe channelnya siapa ini? Sigit Rich. Oh Sigit Rich. Pamuji. Sigit Rich Pamuji nanti ada di bawah. Oke teman semuanya, di sini akan mengulas ya, mengulas cerita cinta dari seorang Sigit Rich Pamuji. Sigit Pamuji namanya sih ya. Mengulas kisah cinta dari seorang Sigit Pamuji ya kan. Sigit Pamuji ini kita kenal dulu biar tambah akrab ya semuanya, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Iya, kalau udah kenal boleh sayang-sayangan guys ya. Aduh. Oke, guys. Oke, kenalan dulu. Nama saya Sigit Rich Pamuji. Iya. Asalnya dari mana Mas Sigit ini? Asalnya dari jauh sana ya. Mana? Oh, pegunungan gunung ya. Ya, Paguyangan. Oh, Paguyangan, tapi nggak goyang ya. Goyang. Bumi Ayu. Bumi Ayu. Buminya ayu-ayu. Iya. Kayak orangnya. Ini dari Paguyangan, orang tua sehat semuanya ya Mas Sigit? Alhamdulillah. Iya. Mas Sigit ini anak keberapa Mas Sigit? Pertama, Anak pertama dari 2 saudara. dua saudara. Jadi umurnya kurang lebih ini sudah berapa Mas Sigit umurnya gitu? 24 tahun. Oh 24 tahun. Usianya 24 tahun. Ya. Jadi sudah banyak sekali kisah cintanya ya kan. Maka kita harus belajar dari kisah cinta ini. Semoga bisa memotivasi teman-teman semuanya nanti tentang perkara cinta yang galau, yang jomblo ya, kemudian yang mau nikah ya, kita ambil sisi positifnya teman-teman. Motivasi dari Mas Sigit ya, panggilannya kalau saya Mas Sigit ya teman-teman semuanya. Oke. Pertanyaan ya, kita mulai pertanyaan ya Mas. Kamu nggak kenalan dulu nih? Oh ya, kan ini channel saya ya. Oh, emang udah kenal? Nggak tahu. Jangan kepoin saya. Kepoin di Instagram saya nanti ya, Instagramnya. Pertanyaan yang pertama, Mas Sigit punya berapa mantan? Aduh, berapa ya? Ayo, jujur Mas Sigit, ini jujur, nggak boleh hoax, ini nanti di share. Mantannya berapa Mas Sigit? Kurang lebih ada 5. Oh 5 guys. Ya diakui ya. Oh yang diakui, yang nggak diakui nggak tahu ya. 5 guys. Lupa. Mantannya ada 5. Sekarang punya cewek? Sekarang. Iya. Sekarang punya cewek? Punya ya? Punya. Ibu kan ya? Ibu gitu ya? Kalau cewek pasti punya. Pasti punya ya? Oke. Asik. Nice. Sip. Ibu yang maksudnya ibunya ya. Tapi sini akan mulas 5 kisah cinta guys. Mungkin kita bahas nanti. Coba ceritanya gimana. Banyak banget ya. Iya. Aduh. Pertama kali pacaran itu kapan? Umur berapa? Umur berapa ya guys? Mungkin SMP ya? Oh SMP, kalau Kelas 2. SMP kelas 2 Ya. itu paling lagi cita-cita maunya gitu ya. Masih apa kalau itu masih apa ya, cuma iseng-iseng doang mungkin ya, karena saling suka tapi kan nggak serius biasanya ke SMP. Kadang ada yang suka, tiba-tiba ada yang suka lagi. Oke. Itu yang pertama. Tarik menarik guys. Yang kedua, saya pertanyaan yang kedua. Yang tadi kan nomor 5, nomor 4-nya? Nomor 4-nya. Oh, usia berapa itu? Nomor 5 itu. Pertama ya? Pertama. Yang kedua berarti saya salah. Yang kedua. Yang kedua
Mungkin sama ya. Sama SMP juga? Ya, Oh, kelas SMP 3 ya. Kelas 3, berarti singkat ya. Masih. Oke, yang ketiga? Yang ketiga mau masuk lulusan SMP lah. Oh, lulus SMP, berarti masuk SMK. SMK. Ya, pasca SMK, dulu SMP ya. Kemudian yang keempat, kita cari yang paling bagus ya, guys. Kita cari Keempat itu kelas 2. kelas 2. Kelas 2 SMK. Ya. Ya, sampai Itu kelas ya, 3 lulus. Itu kelas 2 itu lumayan lah, maksudnya Lumayan lama. lumayan Jadi jadi kenangan. playboy. Oh, pas kelas 2 SMK, kalau SMK memang iya. Ya kan merasa lagi ganteng-gantengnya gitu ya. Jadi playboy. Lama tapi itu. Ya 1 tahun Oh, 1 tahun. bertahan. Oke. Yang kelima, yang terakhir? Nah terakhir ini kelas 3. Kelas 3. Jadi mungkin ini yang apa ya? Mungkin bukan yang terakhir ya. Mau jadi yang terakhir. Oh, mau jadi yang terakhir, tapi nggak jadi. Nah tapi nggak jadi. Oh, nggak jadi ya. Perjuangannya lama banget, Oh, guys. udah berjuang tapi nggak jadi. Mungkin ini yang paling asik, guys. Ya, Oke. kalau SMP kan masih cinta monyet. SMK kelas 2 juga mungkin lagi seneng-senengnya. Jadi kalau gengsi lah ya, nggak punya saya gengsi pasti itu ya. Ya pasti. Ya, ini yang terakhir mungkin yang tadi katanya udah berjuang tapi nggak jadi ya kan. Ini kisahnya awalnya mungkin dari kelas berapa tadi? Jadi Kelas saya 3? kelas 2. Oh, kelas 2. Jadi itu gimana ya? Perjuangannya itu kelas 2. Oke. Kelas 2. Dimulai dari kelas 2. Nah. Saya tak pengen tahu endingnya terakhir itu sampai usia berapa? Berarti berapa tahun? Berapa tahun? Sebelum ke prosesnya gitu ya. 22. 22. Kalau nggak salah 22. Usia 22 berarti lama ya. Kalau SMK itu kan berarti usia berapa? Usianya berarti 18 lulus ya. Berarti kan usia 17 mungkin kelas 2 sih. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5 tahun. Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun guys, berarti udah lama. Ini berarti kalau 5 tahun berarti kan usianya lama dan banyak kisah-kisah pengalaman gitu ya. Luar biasa. Oke. Kenalnya awalnya kelas 2 SMK. Itu sempat digantung 1 tahun. Oh, sempat digantung 1 tahun. Nah, ini sangat menarik guys, digantung di pohon apa ya? Oh, bisa guys. Oke, ya. Awal kenal SMK kelas 2. Ya. Itu satu SMK, satu sekolah. Kakak kelas. Oh, kakak kelas. Ya. Oh, berarti ada juga yang suka sama Itu- kamu ya? Jangan salah. Kakak kelas ya? Itu yang merubah saya semuanya. Oh, jadi Yang apa? dulunya nakal. Kalau tujuannya nakal. Nah, itu Jadi udah lebih nakal. Ya, mending lah. Oh, mending ya. Lebih baik berarti ya. Lebih baik. Oke. Masa lebih jelek. Pak. Berarti itu kakak kelas satu jurusan atau beda jurusan dulu? Beda jurusan. Beda jurusan, ya. Dulu jurusan apa SMK ya sebenarnya? SMK-nya jurusan bengkel. Oh, bengkel, otomotif, TKR. oh, TKR, teknik kendaraan ringan. Ceweknya? Akuntansi. Oh, akuntansi, hitung-hitung uang gitu ya? Ya. Oke. Kemudian pengorban tadi kan katanya udah berjuang, ya kan? Berjuang itu dalam artian sudah melakukan apa saja buat si cewek ini. Aduh. Katanya udah berjuang ya guys ya. Berjuang itu emang harus dipaparkan di sini. Iya kan, ini lagi sesi curhat. Berjuang. Ya kan ini masa lalu buat pengalaman, ya kan buat pembelajaran, motivasi teman-teman subscriber saya. Oh, gitu ya. Padahal belum ada subscriber ya guys ya. Oke guys. Oke, berjuang. Mungkin hal yang paling membekas ya. Perjuangan macam apa gitu ya? Perjuangan macam apa ya guys? Iya, kayak apa gitu ya? Ya mungkin udah saling kenal orang tuanya. Oh, berarti orang tua masing-masing udah kenal gitu ya? Jadi ya udah tau lah guys, gak usah dipaparkan. Iya, kalau biasanya kalau sudah saling kenal berarti kan udah akrab gitu ya? Iya. Udah direstui berarti ya? Insya Allah. Oh, sudah direstui. Apa mungkin udah ini mau nikah, udah lamaran gitu, mau udah tunangan gitu? Target sebenarnya mau nikah usia 22-23 guys. Tapi
akhirnya mau menikah itu usia 22 pas 5 tahun gitu ya. Terus ya akhirnya ya mungkin yang di atas belum mengizinkan. belum mengizinkan. Itu udah lamaran atau belum? Parah. Iya kan ada ya guys ya, kayak penasaran ya. Kenapa kontennya seperti ini? Aduh. Teringat masa depan. Gak apa-apa, ini buat pembelajaran. Jadi Masa lalu guys. nanti bagaimana merubahnya gitu kan ya. Ayo jawab pertanyaan tadi. Iya guys, jadi sudah. Udah. Oh berarti sudah pernah lamaran itu luar biasa. Kalau sudah pernah lamaran berarti ini hubungan yang serius ya. Hubungan yang serius mungkin pengorbanan ya udah apa ya? Udah banyak hal yang dilalui kenangan-kenangannya gitu ya. tapi untungnya saya berpikir ya mungkin ya sebelum pertama ya guys itu belum jodohnya. Yang kedua untungnya guys belum sebar undangan guys. Oh belum sebar undangan gitu ya. Ya kalau udah sebar undangan aduh lebih malu lagi guys. Oh, iya, parah ya guys. Mending ya kebanyakan berpikir positif aja sih guys kalau saya. Ada hikmahnya ya kan. Mana yang apa ya mungkin ya kejadian itu ya kita banyak ketemu orang aja guys sharing. Terutama sama orang yang lebih dewasa, orang tua. Jangan seperantaran kita itu justru malah ya membawa kita ke hal-hal yang negatif. Itu. Oh iya. Mungkin coba dikasih ceritanya awal sampai kisahnya kok terakhir putus itu kenapa gitu, coba saya pengen tahu. Aduh 5 menit saja kan ya. Pertama kali kenal gitu sampai terakhir gitu. Pertama kali kenal ya waktu SMK ya, terus tapi dia masih punya cowok. Oh merebut nih ceritanya nih ya. Enggak merebut. Waduh enggak. Terus ya mungkin dulu ya apa ya saya yakin jodohnya. Oh ya jodohnya karena sama-sama saling suka gitu kan. Dan juga semuanya sama lah sifatnya. Mungkin sama-sama memahami dulunya sampai ya dia lulus, saya masih kelas 3 ya masih saling menjaga komunikasi. Dia juga sambil kerja ya kan. Itu ya sama-sama sih komunikasi. Dan pada akhirnya ya singkat cerita nih guys ya apa ya dia udah mau siap guys melepas keperawanan tujangnya kalau masih gitu melepas kesendiriannya gitu ya. Iya tapi sah dulu ya guys. Oh iya sah dulu gitu ya. Nggak sah. Terus itu bahaya diomelin. terus nah selepas itu ya Allah alam tiba-tiba ya udah ada yang lain lagi guys dianya. Berarti selingkuh mungkin dia. Diselingkuhin masih sedikit ya. Enggak kurang tahu juga sih guys. Gitu terus jadi ya intinya ya dia pengen cepat-cepat katanya padahal ya udah ngomong lah rembuk tua lah guys. Oh iya. Udah lamaran berarti kan udah rembuk tua gitu ya. Jadi ya walau alam mungkin belum jodohnya guys. Ya. Terus akhirnya ya udah guys. Ya kita kalau kita bisa sedih masih santai-santai ya. Mengalami hal seperti itu guys. Gimana tipsnya nih biar kan tadi kalau udah lamaran nggak jadi kan sakit hati gitu ya. Itu pikiran negatifnya banyak pasti ya. Pengen terutama yang pertama kali muncul guys itu pasti malu guys. Oh malu ya, malu sakit hati gitu ya. Jadi ya sakit hati pasti guys. Berat banget itu pasti. Jadi tipsnya itu guys ya, kalau saya sendiri ya itu juga hampir mau mengakhiri hidup guys. Mau bunuh diri tapi ya mungkin alhamdulillah ya dari Allah pun mungkin masih dapat kesempatan untuk hidup guys. Jadi saya ya untungnya lingkungan kerja. Nah dulu kan masih kerja guys. Dulu kerja di daerah Kidul guys. Selatan. Purwokerto guys. Purwokerto
Dia dulu di mana ya? Cikarang, Jakarta. Di Bandung. Oh, di Bandung. Lupa, karena udah melupakan mantan. Lupa Ya, guys. pokoknya jauh gitu ya. Jadi sana lah. Terus? LDR guys. Terus Nah akhirnya alhamdulillah lingkungannya positif semua guys. di Purwokerto gitu ya, orangnya positif semua. Nah, Gitu. jadi Terus banyak orang tua guys yang mengarahkan, curhat ya guys. Nah seperti itu. Jadi curhat sama ya yang udah menikah dan juga udah ya lebih tua guys. Jadi ya banyak pencerahan, banyak masukan-masukan ya, akhirnya jadi mikir, nggak jadi mengakhiri hidup gitu ya. Jadi yang pasti guys, nah ini yang membekas dari saya guys. Nah, itu jangan berharap pada manusia guys. Oh, jangan berharap pada makhluk guys. Jadi berharaplah pada Allah. Masya Allah ya. Nah itu guys yang sampai sekarang saya teringat dan termotivasi. Nah, jadi apalah artinya hidup ya kan. Nah, jika Allah tidak menghendaki ya sudah. Kalau nggak jodoh berarti enggak gitu ya. Mungkin Allah akan beri yang lebih baik. Ya, amin. Semoga masih dapat yang lebih baik gitu ya. Amin. Terus ngomong-ngomong itu udah nikah sekarang mantannya gitu ya? Alhamdulillah sudah punya udah. anak satu. Masih kitnya belum guys, masih belum. Jadi para kali mau saya. Oke guys, karena ini hampir mau maghrib guys ya, jadi mungkin pesan terakhir buat teman-teman semuanya ya kan terkait jodoh masih silakan. Tentang jodoh ya. Nah, jadi teman-teman, jangan ya itu tadi ya kita mencintai seseorang itu ya kita harus ingat bahwa yang membuat cinta itu siapa, ya kan? Asalnya dari siapa? Itu pasti dari Allah. Jadi jangan sampai kita terjerumus. Mencintai itu ada artinya guys ya. Yang pertama cinta karena nafsu, fisik, atau cinta benar-benar dari lillah ya kan. Ketulusan. Nah itu guys. Jadi ya saya sih bukan siapa-siapa guys ya. Nah ini hanya saling mengingatkan. Pesan. Jadi ya kita bercermin. Saya mencintai dia tuh seperti apa? Nah, ya enggak. Ya. Nah, dan dia mencintai kita. Nah itu seperti apa? Baik itu pengorbanannya, pengorbanan apapun dan tingkah lakunya. Nah pasti ya banyak lah guys, ya searching aja gimana, ya bukan searching di Google aja tapi tanya ke orang yang sudah berpengalaman. Jadi jangan sampai ya banyak kan sekarang bertarung karena merebut satu wanita ya kan. Nah itu aduh nggak level guys, Jelek gitu ya. Jelek. Ya udah pasrah ya kan sama Ya, Allah pencipta. Ya, karena jodoh di tangan Allah gitu ya. Jadi jarene wong Jawa guys ya. Pati urip rezeki. Nah, iku wis ana kersane Gusti Allah. Saya translate ya. Jadi hidup mati rezeki itu udah ada yang ngatur gitu ya. Itu Allah yang Ta'ala. ngatur Tuhan ya, Tuhan pencipta gitu. Itu guys dari saya ya. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kalian semuanya, khususnya untuk saya pribadi nih guys. Alhamdulillah. Nah, mungkin carilah kalau subscriber teman-teman semuanya yang mengalami seperti itu. Nah jangan sampai ya melakukan hal-hal yang negatif ya. Nah, hidupmu masih panjang guys. Hidupmu masih lama panjang. Cewek juga banyak gitu ya. Cewek juga banyak. Cowok juga banyak gitu ya. Cowok juga banyak. Nah jadi jangan sampai terpaku hanya satu orang gitu ya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang nggak bermanfaat. Oke. Jadi itu guys ya. Oke. Terima kasih Mas Sigit ya. Banyak pesan yang bisa diambil dari seorang Mas Sigit ya. Jangan berharap kepada makhluk ya atau orang, berharaplah kepada Allah gitu ya. Kemudian semuanya serahkan kepada Allah saja karena sudah ada yang Maha mengatur, dan lakukan positif saja kegiatannya ya. Iya.